Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Seorang pedagang nasi goreng di Bandar Lampung buka jasa pemalsu dokumen. Seorang pedagang nasi goreng di Bandar Lampung terpaksa berurusan dengan aparat kepolisian. Pasalnya pria bernama Eko Hadi Saputra berusia 35 tahun, warga Gunung Sulah, Waihalim, Bandar Lampung ini menyambi sebagai pemalsu dokumen penting seperti KTP, SIUP, dan buku tabungan. Dalam sehari, tersangka mampu meraup keuntungan hingga Rp100.000 dari para pelanggannya. Perbuatan tersangka terungkap saat dihadirkan dalam press release di Mapolresta Bandar Lampung pada Rabu 29 Desember 2021. Eko mengaku mendapat keahlian memalsukan dokumen penting tersebut secara otodidak. Pemalsuan dokumen tersebut sudah dijalankan Eko sejak 5 tahun terakhir bersama sejumlah rekannya. Menurut Eko, pemalsuan dokumen tersebut dilakukan atas dasar permintaan dari konsumennya. Mereka datang ke Eko minta dibuatkan dokumen palsu. Aksi pemalsuan dokumen ini terbongkar setelah adanya laporan dari masyarakat. Mendapat laporan tersebut, aparat kepolisian melakukan penyelidikan. Kasat Reskrim Polresta Kompol Devi Sujana menyatakan, penyelidikan awal yang dilakukan Polsek Tanjung Senang kini masuk tahap penyidikan. Devi menjelaskan jajarannya melakukan penggerebekan di sebuah ruko di kawasan Waihalim, Bandar Lampung pada Rabu 15 Desember 2021. Dari penggerebekan tersebut diamankan tersangka Eko bersama seorang pelanggan yang ditetapkan sebagai saksi. Selain mengamankan seorang tersangka, pihaknya juga menyita barang bukti yang digunakan tersangka, antara lain perangkat CPU komputer, printer, dan beberapa dokumen palsu hasil percetakan tersangka. Selain itu, lanjut Devi, tersangka juga bisa membuat cetak rekening koran palsu di buku tabungan milik pelanggan. Menurut Devi, kebanyakan pengguna jasa ini dikarenakan untuk keperluan leasing. Pemalsuan dokumen ini juga untuk menghindari data blacklist dari BI Checking. Devi menambahkan, material yang digunakan tersangka berupa kertas print biasa. Namun, khusus untuk pemalsuan KTP, tersangka menggunakan material atau blanko asli yang resmi dikeluarkan oleh Disduk Capil. Untuk itu saat ini pihak kepolisian masih memburu oknum pemasok material KTP tersebut. Aparat kepolisian juga masih memburu rekan pelaku, termasuk oknum pemasok material KTP tersebut. Atas perbuatannya, aparat kepolisian menjerat tersangka dengan pasal berlapis, yakni Undang-Undang Pasal 96A dan Pasal 94 Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 266 KUHP. Untuk ancamannya maksimal hukuman pidana 10 tahun penjara. Berita selanjutnya, BMKG prediksi akan terjadi banjirop di perairan Teluk Lampung. Kepala Subbidang Peringatan Dini Cuaca Ekstrim BMKG, yakni Kukuh Rubianto, memprediksi akan terjadi banjirop di perairan Teluk Lampung. Banjirop hampir dipastikan terjadi karena pergeseran bulan dan cuaca pada setiap tahunnya. Kukuh menyebutkan, intensitas curah hujan akan terjadi terus-menerus hingga Januari hingga Februari 2022. Tingkat hujan yang turun berakibat terjadinya gelombang tinggi dan rob dari perairan Teluk Lampung. Cuaca intensitas hujan dari perkiraan BMKG akan terus terjadi, puncaknya di Provinsi Lampung yakni pada Januari dan Februari. Yang harus diperhatikan adalah rob di Teluk Lampung atau Selat Sunda dan akan terjadi gelombang tinggi. Rob yang perlu diwaspadai, ia mengungkapkan, rob bisa dipastikan akan terjadi pada Januari 2022. Sehingga ia mengimbau kepada masyarakat sekitar Teluk Lampung untuk tetap waspada.
Selain itu, katanya para nelayan juga harus berhati-hati saat berlayar. Kondisi gelombang tinggi saat ini sudah mencapai 1,25 hingga 2,5 meter yang berpotensi terjadi di perairan barat Lampung, Teluk Lampung, Selat Sunda bagian barat. Berita selanjutnya, beberapa hektar lahan sawah di Mesuji terendam banjir. Dinas Pertanian Mesuji sampai saat ini belum dapat memastikan jumlah berapa hektar lahan sawah di Kabupaten Mesuji yang terendam banjir pada Rabu 29 Desember Oke, 2021. selamat sore Hal tersebut Tribuners. dibenarkan oleh Hari Kepala ini Bidang kita berada di Hortikultura Halwan mewakili Kepala Dinas Pertanian Pariman. Menurutnya di musim penghujan saat ini, pihaknya telah memetakan lahan sawah yang berpotensi dan terdampak banjir itu terdapat di Kecamatan Rawajitu Utara dan Mesuji Timur. Pihaknya saat ini terus mencari informasi dengan menghubungi berbagai pihak terkait. Dan mengenai jumlah berapa hektarnya belum bisa dipastikan, hanya saja di daerah dekat pinggiran sungai sangat potensial terjadi luapan air di lahan persawahan. Seperti halnya kata Halwan di Kecamatan Mesuji Timur yang berdekatan dengan aliran sungai primer atau sungai buaya, lahan sawah sangat berpotensi terdampak banjir. Untuk di Kecamatan Rawajitu Utara sendiri, seperti di Desa Sidang Sidorahayu, Sidang Sidomukti, dan Sidang Muara Jaya, terjadi lahan sawah yang terkena banjir disebabkan karena banjir rob. Jadi dari Desember hingga Januari ini selain hujan, air pasangnya juga besar. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya banjir setiap tahunnya. Berita selanjutnya, diduga hasil pembalakan liar 136 batang kayu sono keling diamankan Polres Tanggamus. Polsek Pulau Panggung dan Polres Tanggamus mengamankan 136 batang kayu sono keling yang diduga hasil pembalakan liar di wilayah Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus. Menurut Kapolres Tanggamus, AKBP Satya Widi Widaryadi, ratusan batang kayu tersebut diamankan mulainya dari informasi masyarakat. Ada satu unit mobil truk Mitsubishi berwarna kuning dengan nomor polisi BG 8611 TB terguling. Lokasi kejadian di Jalan Dusun Lubuk Gajah, Pekon Sinar Jawa, Kecamatan Air Naningan, dan truk bermuatan kayu sono keling. Di truk itu ada 76 batang kayu sono keling berupa potongan kayu gelondongan yang diamankan pada Selasa 28 Desember 2021 lalu sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ia menambahkan saat mengevakuasi kayu sono keling dari lokasi pertama, pihaknya kembali mendapatkan informasi dari masyarakat, tepatnya sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, bahwa ada truk lain telah melintas juga membawa kayu sono keling. Setelah dilakukan pengejaran dan teridentifikasi, truk berwarna kuning dengan nomor polisi BE8135TG lalu dibuntuti hingga penghadangan di depan kantor Polsek Pulau Panggung yang dipimpin Kapolsek Inspektur 1 Musakir. Lantas truk tersebut diperiksa dan ada kaitannya dengan truk yang terguling di Pekon Sinar Jawa, Kecamatan Air Naningan. Dari truk ini diamankan 66 barang atau 2,5 kubik kayu sono keling. Untuk mobil kedua dilakukan pengejaran sejak Kecamatan Air Naningan dan penghadangan di depan Polsek Pulau Panggung. Selanjutnya polisi meminta keterangan dari saksi-saksi mengamankan sementara barang bukti kayu ke Polsek Pulau Panggung 2, 2 pengemudi serta 2 pembeli kayu untuk dimintai keterangan. Satya menjelaskan, hasil pemeriksaan sementara para pembeli mengantongi sejumlah surat-surat keterangan kepemilikan kayu dan kepemilikan tanah dari tingkat Pekon. Namun dari surat-surat tersebut akan dilakukan pendalaman. Dan untuk penyelidikan selanjutnya, Polres Tanggamus akan bekerja sama dengan BKSDA dan KPH Dinas Kehutanan Lampung. Upaya yang dilakukan diantaranya dengan mengecek lokasi tunggul dengan berkoordinasi dengan pihak BKSDA maupun BPKH Provinsi Lampung.
Berita selanjutnya, kasus pencurian baterai tower di Tubaba. RH alias KRM pelaku pencurian baterai tower dibekuk petugas TKP 308 Polres Tulang Bawang Barat pada Selasa 28 Desember 2021 kemarin sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tersangka dibekuk saat tengah berada di Tiuh Pulung Kencana. Saat penangkapan, turut juga diamankan barang bukti berupa 47 buah baterai tower jenis CDC Sone Chain 960AH. Dari jumlah 47 barang bukti baterai tower tersebut, diketahui 23 unit baterai tower itu merupakan hasil pencurian di wilayah Tubaba. Sementara 24 baterai tower lainnya merupakan hasil pencurian di wilayah Tulang Bawang. Hasil interogasi pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian 23 buah baterai tower Mitra Sel yang berada di Tiuh Cahyo Randu, Kecamatan Pagardewa. Untuk barang bukti 24 buah baterai hasil pelaku mencuri di Kampung Tua, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Dari jumlah 47 baterai tower tersebut, jika diuangkan berjumlah 188 juta rupiah. Barang bukti hasil TKP wilayah hukum Polres Tulang Bawang telah diserahkan ke Kaset Reskrim Polsek Tulang Bawang untuk kepentingan penyidikan. Untuk tersangka RM alias KRM sementara diamankan di Satreskrim Polres Tubaba untuk dilakukan penyidikan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atas perbuatannya tersebut, tersangka dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara 7 tahun. Berita selanjutnya, BNNP Lampung tangkap 2 kurir narkotika jaringan lintas provinsi. Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung menangkap 2 kurir narkoba jaringan lintas provinsi. Kedua tersangka berinisial HE berusia 42 tahun dan NA berusia 34 tahun. Diduga terlibat jaringan peredaran gelap narkoba Sumatera Selatan Lampung. Dari tangan tersangka HE dan NA warga Oku Timur, Sumatera Selatan ini berhasil diamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu seberat 2 kg. Kepala BNNP Lampung Brigjen Pol Edi Suasono mengatakan, penangkapan yang dilakukan tim Brantas pada Rabu 8 Desember 2021 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tersangka ditangkap saat sedang melintas di pintu tol Simpang Pematang kilometer 240, Desa Mulia Agung, Mesuji, Lampung. Edi menjelaskan, tersangka HE mengendarai Toyota Kijang Grand berwarna biru metalik dengan plat nomor polisi BG 1628YV, sementara rekannya yakni NA mengendarai Toyota Kijang Innova dengan nomor polisi BG 1787YW. Saat dilakukan penggeledahan, lanjut Edi ditemukan 2 bungkus plastik bening berukuran besar berisi sabu-sabu di dalam Kijang Grand yang dikemudikan oleh HE. Barang bukti tersebut disembunyikan di dekat pijakan kaki kursi penumpang bagian depan. Edi menjelaskan, rencananya barang haram tersebut hendak diedarkan di sekitar wilayah Provinsi Lampung, meliputi Kabupaten Mesuji, Waikanan, dan Tulang Bawang. Rencananya sabu-sabu itu akan diedaran di sekitar wilayah Kabupaten Mesuji, Waikanan, dan Tulang Bawang. Edi menjelaskan, barang bukti tersebut dikirim atas perintah KH yang kini sudah ditetapkan sebagai DPO. Edi menjelaskan berdasarkan pengakuan kedua tersangka bakal menerima upah masing-masing yakni senilai 10 juta rupiah. Upah tersebut akan diberikan jika berhasil mengantarkan pesanan ke tempat pemesan. Saat ini kedua tersangka berikut barang bukti telah diamankan di BNNP Lampung untuk menjalani proses selanjutnya. Kedua tersangka akan dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dalam kesempatan itu Edi mengungkapkan sepanjang tahun 2021 pihaknya berhasil mengungkap total 9 laporan kejadian narkotika. Dari laporan tersebut berhasil diamankan 23 tersangka yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Provinsi Lampung sepanjang 2021.
Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mbok Tiara. Selamat siang dan sampai jumpa.